Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang hadir saat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Saudara yang saya banggakan, tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tolak politisasi SARA pada pemilu 2024. Apa itu politisasi SARA? Politisasi SARA adalah penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA untuk kepentingan politik tertentu, terutama dalam konteks pemilihan umum. Mengapa kita harus menolak politisasi SARA? Karena politisasi SARA adalah salah satu bentuk penyalahgunaan demokrasi yang dapat merusak persatuan bangsa dan negara. Politisasi SARA dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan, intoleransi, diskriminasi, hingga kekerasan antar kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang SARA. Politisasi SARA juga dapat mengancam stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Saudara dan saudari yang saya cintai, pemilu 2024 adalah momentum paling penting bagi kita sebagai warga negara untuk menentukan arah dan masa depan bangsa ini. Pemilu 2024 adalah kesempatan bagi kita untuk memilih pemimpin-pemimpin yang amanah, jujur, kompeten, dan berintegritas yang dapat membawa Indonesia lebih maju, adil, makmur, dan sejahtera. Pemilu 2024 adalah hak dan kewajiban kita sebagai bagian dari demokrasi yang harus kita laksanakan dengan bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya mengajak saudara dan saudari sekalian untuk menolak politisasi SARA pada pemilu 2024. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA yang disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jangan mudah terpengaruh oleh propaganda-propaganda yang menghasut dan memecah belah kita. Jangan mudah tergiur oleh iming-iming yang mengorbankan nilai-nilai luhur bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormati, sebagai umat Islam, kita harus sadar bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk menjaga ukhwah Islamiyah, ukhwah wataniyah, dan ukhwah basyariah sebagai bentuk solidaritas sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa perbedaan suku, agama, dan
ras, dan antar golongan adalah sunnatullah yang harus kita terima sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan ini bukanlah alasan untuk saling bermusuhan atau merendahkan, tetapi alasan untuk saling mengenal dan menghormati. Perbedaan ini bukanlah ukuran untuk menilai kebaikan dan keburukan seseorang, tetapi ukuran untuk menilai ketakwaan seseorang. Saudara dan saudari yang saya sayangi, sebagai umat Islam, kita harus sadar bahwa Islam adalah agama yang menghargai demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang adil dan partisipatif. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk memilih pemimpin-pemimpin yang memiliki kriteria al-amanah, al-fatanah, al-adl, al-aslah. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk mengawasi dan mengkritisi pemimpin-pemimpin kita jika mereka menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan menegakkan urusan ini, Islam, hingga Dia menjadikan pemimpin-pemimpin terbaik di antara kalian. Kemudian Dia menjadikan pemimpin-pemimpin terburuk di antara kalian. Lalu kalian menaati mereka dan menolong mereka. Jika kalian melihat hal itu, maka bertakwalah kepada Allah. Dari hadis di atas, kita dapat memahami bahwa pemilihan pemimpin adalah urusan penting yang berpengaruh pada kehidupan Islam. Pemimpin-pemimpin yang baik dapat membawa kebaikan bagi umat Islam, sedangkan pemimpin-pemimpin yang buruk akan membawa keburukan bagi umat Islam. Oleh karena itu, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memilih pemimpin-pemimpin kita. Saudara dan saudari yang saya banggakan, mari kita jaga persaudaraan, persatuan, dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita hormati keberagaman dan kebinekaan kita sebagai kekayaan dan kekuatan kita. Mari kita pilih pemimpin-pemimpin yang berdasarkan visi, misi, program, kinerja, dan rekam jejaknya. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Mari kita jadikan pemilu 2024 sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mari kita jadikan pemilu 2024 sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan pemilu 2024 sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih ridha-Nya. Mari kita jadikan pemilu 2024 sebagai sarana untuk menyebarkan rahmat Islam kepada seluruh alam. Saudara dan saudari yang saya hormati, sebelum mengakhiri pidato saya ingin menyampaikan beberapa pesan penting yang harus kita ingat dan amalkan dalam menghadapi pemilu 2024. Pesan-pesan ini adalah, yang pertama, mari kita bersikap santun, sopan, dan beradab dalam berinteraksi dengan sesama warga negara, terutama yang berbeda pilihan politik dengan kita. Jangan sampai kita terjebak dalam urusan kebencian, fitnah, hoax, atau provokasi yang dapat merusak hubungan silaturahmi dan ukhuwah kita. Kedua, mari kita bersikap kritis, objektif, dan rasional dalam menilai calon-calon pemimpin kita. Jangan sampai kita terpengaruh oleh emosi, fanatisme, atau primordialisme yang dapat mengaburkan akal sehat dan nurani kita. Jangan sampai kita terlena oleh janji-janji manis, rayuan-rayuan halus,
atau tipu-tipu licik yang dapat menyesatkan kita dari kebenaran. Ketiga, mari kita bersikap aktif, konstruktif, dan positif dalam berpartisipasi dalam pemilu 2024. Jangan sampai kita apatif, pasif, atau bahkan abai dalam terhadap hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jangan sampai kita golput, abstain, atau tidak menggunakan hak pilih kita dengan alasan apapun. Jangan sampai kita menyalahgunakan hak pilih kita dengan acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mari kita bersikap sabar, tawakal, dan ikhlas dalam menerima hasil pemilu 2024. Jangan sampai kita tidak legowo, tidak sportif, atau tidak demokratis terhadap hasil pemilu 2024. Jangan sampai kita melakukan protes, demo, atau aksi-aksi yang dapat mengganggu ketertiban umum atau merugikan orang lain. Jangan sampai kita melanggar hukum, norma, atau etika dalam menuntut hak atau keadilan kita. Kelima, mari kita bersikap taat, loyal, dan kooperatif terhadap pemerintah yang terpilih dalam pemilu 2024. Jangan sampai kita membangkang, menentang, atau mengkhianati pemerintahan yang sah dan konstitusional. Jangan sampai kita menghalang-halangi, mengganggu, atau merintangi program-program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai kita melupakan hakikat ketakwaan kepada penguasa sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara dan saudari sekalian. Semoga pesan-pesan ini dapat menjadi pedoman dan motivasi bagi kita semua dalam menghadapi pemilu 2024. Demikian pidato saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Semoga pidato saya bermanfaat bagi saudara dan saudari sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.